Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, teristimewa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti workshop implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan tema implementasi kurikulum merdeka sebagai paradigma baru demi terwujudnya merdeka belajar. Hari ini dengan tahun pelajaran 2024-2025 yang bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semua tergolong hamba dan mendapatkan jaminan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah MTS Negeri 1 Maluku Tenggara, Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Maluku Tenggara, Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Maluku Tenggara, Bapak Kepala Madrasah MTS Nurul Jadi Tetoat, Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Hilal Diam Pulau, Bapak Kepala Madrasah Al-Muttaqin dan anak. Selamat datang dan selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak berdua pemateri. Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian yang terhormat juga Kepala Sintek Islam atau yang mewakili karena tadi sebelumnya ada kegiatan AKMI, dan kemudian yang terhormat Bapak Pengawas yang sudah hadir di tengah-tengah Bapak Selamat, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala MTS Al-Hilal Diam Pulau, MTS Nurul Jadi 401 tahun 2024, yang dalamnya itu mengatur tentang struktur kurikulum dan masing-masing di tingkat RA dan IMTS yang ada di MAKA. Kemudian juga pembelajaran dan penilaian asesmen madrasah. Dan yang ketiga ada kegiatan profil pelajar Pancasila, kemudian ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan juga penguatan lokal. Dan alhamdulillah yang saya hormati juga ada pemateri dari dinas ini, dari kita teman penerus kita dari Bapak Izal Fitule SPI, dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan saya ucapkan terima kasih. Dan adapun kegiatan ini bersumber kegiatan dari IPA masing-masing madrasah, itu dengan jumlah yang kami laksanakan itu 7.890.000. Jadi dengan peserta
dari MTSN 1 Maluku Tenggara itu ada 46 peserta dan 10 perwakilan dari 5 madrasah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada MTS yang telah hadir bersama-sama kita untuk mengikuti kegiatan MGMP di Maluku Tenggara atau di MTS Maluku Tenggara ini. Bapak-bapak yang saya muliakan, demikianlah beberapa laporan terkait dengan kegiatan MGMP ini, dan kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Ahmad Rasul SPD EPD dengan Bapak. Silakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita semua bisa kembali hadir di awal kita yang tercinta ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat penting bagi kita semua, terutama Bapak Ibu para pendidik, yakni workshop tentang kurikulum belajar dalam pembelajaran yang dulunya kita sebelum melihat sebagai pendidikan baru dari periodenya. Kalau kita lihat di sini tentunya itu di MGMP, MTS Negeri 1 kita. Kalau MGMP itu musyawarah pembelajarannya, berarti di sini seluruh mata pelajaran. Kalau zaman saya dulu, kebetulan saya dulu biasanya MGMP itu untuk mata pelajaran itu. Yang saya hormati Saudara Kepala Madrasah Negeri 1 Bandung sebagai suri pengajar untuk melaksanakan kegiatan kurikulum pelajaran ini. Bapak Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 2, kemudian MTS Meridian Pulau, MTS MA, ya, dan Bapak Ibu Pak Pengawas, alhamdulillah Pak Ibu juga hadir di tengah kita. Kemudian yang saya hormati pemateri, berapa orang? 2, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika kita berbicara menyangkut dengan dunia pendidikan, itu memang sangat kompleks, dan kita ini dikasih satu tanggung jawab yang besar dalam kedua negara yang termaktub di dalam preambul atau dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itu ada 4 tujuan negara, dan satu tujuan negara itu dikhususkan kepada para guru dengan seluruh stakeholder atau para pemangku kepentingan pendidikan, yaitu tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita berbicara menyangkut dengan ekonomi, kita berbicara menyangkut dengan kesehatan, kita berbicara menyangkut dengan pertahanan keamanan, kita berbicara menyangkut dengan politik, ya, berbicara menyangkut dengan pemerintahan, itu dia berjalan baik dalam suatu negara, dalam suatu sistem pemerintahan negara yang baik, manakala orang-orang warga negara itu cerdas. Kenapa demikian? Karena kecerdasan itu yang kemudian membangun peradaban suatu bangsa. Kecerdasan itu yang kemudian membangun kemajuan suatu bangsa. Saya kasih contoh misalnya, kenapa kita ini negara yang kata orang dan berdasarkan kenyataan bahwa kita ini kaya raya. Udara ada hasil, di bumi ada hasil, di laut ada hasil, di darat ada hasil. Tetapi kenapa hari ini kita masih tergolong negara berkembang? Bahkan kalau presentasi angka kemiskinan juga cukup signifikan. Karena itu sebenarnya bukan karena persoalan kita punya sumber daya alam, tetapi itu persoalan budaya hidup. Budaya itu tergantung kecerdasan kita. Negara tetangga kita seperti Singapura katakan, mereka itu negara yang tidak punya penghasilan apa-apa, tapi karena mereka punya kesadaran pendidikan yang tinggi, sehingga di tengah-tengah negara yang tidak punya SDA-nya, itu kemudian menjadi negara yang kuat, negara kecil yang kuat di Asia. Malaysia contoh, yang kemarin mereka belajar di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan, mereka datang ke sini belajar, guru-guru dari bahkan Indonesia itu mengajar di Indonesia, tapi kenyataan hari ini kita lihat kejadian di Malaysia lebih tinggi daripada kita. Ini artinya apa? Tidak ada
Kata lain, kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara tergantung kecerdasan. Lalu kecerdasan ini di siapa? Ya, saya di mana-mana saya bilang bahwa kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang itu dia bukan bersarang pada gedung yang mewah, bukan bersarang pada gedung yang indah, atau bukan bersarang pada gedung yang berlantai-lantai. Tapi kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang itu tergantung pada pribadi yang bersangkutan yang dikelola oleh bapak, ibu, guru yang terhormat dan termulia. Jadi jangan menganggap bahwa tugas ini adalah tugas ringan, tidak. Dan jangan anggap bahwa tugas ini tugas yang main, tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari pendekatan agama, tugas yang paling mulia di muka bumi ini adalah guru. Saya ulangi lagi, tugas yang paling mulia di muka bumi ini adalah guru. Jadi kita sendiri yang kemudian kita ini mau untuk mulia atau tidak, itu tergantung dengan kita. Karena saya selalu bilang bahwa seluruh para nabi diutus ke muka bumi ini, dia punya tugas memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi umat manusia. Guru punya tugas itu, berdakwah, kemudian dia dididik, kemudian dia memberikan pelajaran bagi umat manusia. Guru punya tugas sama. Maka saya selalu bilang bahwa guru itu adalah merupakan bagian daripada warasatul anbiya, pewaris apa? Ini pekerjaan yang paling mulia. Saya ulangi lagi, ini pekerjaan yang paling mulia. Tergantung kita memaknai pekerjaan ini. Kalau kita tidak memaknai pekerjaan ini, saya bilang tadi bahwa mulia dan tidak itu tergantung kita. Karena setiap pekerjaan yang mulia itu diawali dengan niat. Kalau misalnya niat kita itu kita merupakan bagian daripada warasatul anbiya, maka setiap detik, setiap kerjaan itu pahala itu dia mengalir terus dan terus. Jadi bukan uang yang kita kejar, tapi sebenarnya niat kita. Kalau kita perbaiki niat, nanti dunia itu akan ikut kita. Jadi luar biasa ini guru. Saya dulu waktu masih jadi guru, sering saya selalu berikan kabar gembira buat teman-teman dalam bentuk lucu. Saya bilang Bapak Ibu tenang saja, bahwa pemilik sumber itu adalah kita. Saya selalu waktu itu Pak Jalil itu selalu begini. Saya selalu kalau orang masuk itu saya yang Pak Jalil, saya dulu itu banyak kita laksanakan tugas itu kan banyak kebijakan, bisa jadi kita punya kebijakan yang keluar daripada nurani kita, bisa juga kebijakan yang lebih. Tapi guru tidak ada itu. Guru itu memang benar-benar mulia. Makanya pekerjaan guru itu pekerjaan mulia. Ya tergantung kita memaknai saja. Karena terkadang guru itu dia merasa harga dirinya itu kayak di bawah kelas ketika dia berada di tengah-tengah para pegawai. Benar, kita nampak sekali kelihatan. Itu karena kita tidak cerdas. Karena hari ini misalnya di Maluku Tenggara itu hanya Glenn Soloku ibu SPD, dia tidak ada tambahan-tambahannya, tapi dia kepala bapeda. Artinya banyak sekali sudah menjadi sebuah kenyataan, dan ini bukan cerita bohong. Banyak pejabat besar tadi itu dia mengajar di SD, mengajar di SMP seperti apa begini. Saya juga pernah jadi guru. Tapi kepercayaan diri itu dia muncul, lalu kemudian membawakan diri itu menjadi zero, dari nol kemudian menjadi luar biasa. Jadi ini saya kasih motivasi buat kita. Kemudian yang ketiga, berbicara semua perubahan kurikulum, mulai daripada kurikulum 70-an, kemudian suplemen kurikulum, kemudian kurikulum 99, kemudian masuk pada kurikulum 13, kemudian EKTSP, kemudian kurikulum 13, kemudian hari ini masuk pada tunggal. Sebenarnya punya tujuan satu, muaranya satu, bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran dan bagaimana meningkatkan kualitas daripada anak didik itu secaranya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa sebenarnya hanya ada 3 aspek di sana. Jadi perubahan kurikulum dari tahun 70, kemudian suplemen, kemudian masuk di channel 9, kemudian masuk di KTSP, kemudian masuk di K13. Hari ini kita berada pada kurikulum Merdeka Belajar. Ini 3 saja. Yang pertama, guru harus menguasai konten.
isi daripada mata pelajaran. Itu hubungan dengan apa? Hubungan dengan dia punya kapasitas keilmuan, mata ampuh yang dia akan ajar. Jadi nonsen kalau kita tidak berilmu dengan strategi apapun, ketahuan kita di depan punya ilmu tentang apa yang kita ajarkan itu di bawah standar, maka akan nampak di bawah kelas, akan nampak di depan kelas. Dan bahkan dalam dunia sekarang, anak-anak itu lebih cerdas, karena sekarang ini kan istilahnya bukan lagi dunia tidak selebar dalam kelor, tapi memang dunia lebih kecil daripada dalam kelor sekarang. Orang akan dia dengan hanya duduk di tempat menggoogling semua informasi. Ini guru, kalau guru zaman saya dulu itu, saya masih menipu siswa. Tapi sekarang ini Anda tidak bisa menipu siswa dan bahkan bisa siswa menipu Anda dengan kecanggihan teknologi sekarang. Nah, oleh karena itu guru itu harus selalu mengasah diri, selalu membaca, dan membaca. Karena itu kunci. Itu harga diri seorang guru di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengimplementasi ilmu yang kita miliki? Ya, membaca itu jendela ilmu. Ya, kita sudah keluar dari jendela. Mau untuk keluar dari jendela itu maka ada dua faktor yang harus kita pakai untuk bagaimana mengimplementasi ilmu yang tadi yang saya bilang tadi. Standar isi yang kita kuasai. Maka yang pertama adalah metode pembelajaran. Kita harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Jangan sampai semua konten itu sama saja ceramah terus, mana bosan. Dan bahkan karena dalam pembinaan kemarin saya bilang, apakah masih ada saja guru yang pada hari ini dia datang lalu kemudian dititip buku di anak lalu dia baca? Itu sudah tidak ada. Di dalam perubahan kurikulum dari era ke era itu dia sangat tidak suka itu. Dulu dengan kurikulum CBSA cara belajar siswa aktif sebenarnya sudah bagus. Tapi kembali kepada kita sebagai pemain utamanya, apakah kita bisa berpikir out of the box atau tidak? Atau kita selalu dengan gaya kita yang mana? Jadi setelah kita benahi kita, keilmuan kita sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua itu metode pembelajaran yang tepat yang harus kita kasih sesuai dengan sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian yang ketiga itu strategi pembelajaran. Jadi saya pikir 3 ini saja. Kemudian nanti untuk mengukur itu kan evaluasi. Nah, evaluasi itu kan ada yang SPP dan ada yang macam evaluasi itu. Sebenarnya hanya 3 saja yang ada itu. Jadi saya mau untuk menfokus Bapak Ibu dalam 3 aspek ini. Bapak Ibu benar-benar menguasai konten, benar-benar menguasai ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian Bapak Ibu harus memilih metode yang tepat dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat kepada anak-anak. Untuk bagaimana menggolkan apa yang ada pada otak kita yang dituntut oleh kurikulum Islami yang kita baca. Itu yang penting. Jadi jangan terlalu melebar, terlalu menghayal yang indah. Tapi 3 ini sebagai pemandu utama dalam proses bagaimana kita mau membuka wawasan anak-anak itu dengan apa yang kita miliki itu harus kita. Saya telah di training. Satu-satunya guru dari Maluku Tenggara yang gabung dengan tingkat provinsi untuk memberikan pelatihan untuk seluruh kepala sekolah madrasah dan guru pada saat itu hanya saya. Itu saya itu tulis senang, makanya pada saat sertifikasi guru itu termasuk saya tempat orang guru Maluku yang pertama mendapat sertifikasi. Jadi saya punya sertifikat pendidik ini saja paling banyak. Jadi mengikuti training of trainer TOT untuk mulai dari kurikulum ini. Jadi guru itu harus motivator. Yang paling diandalkan oleh para pengharap untuk pengambil kebijakan pendidikan termasuk saya, bagaimana guru menjadi manusia sumber. Jadi bukan hanya profesor jadi manusia sumber, dan profesor itu gelar akademik ada pada tingkat universitas S3, kemudian dia punya. Tapi guru itu bisa jadi manusia sumber, tergantung kitanya. Jadi kita profesor dalam bidang kita. Ya, jadi ya Bapak Ibu, untuk mendukung itu ada 2 hal. Kita itu harus disiplin. Pertama itu kuncinya. Kita itu harus disiplin.
Kemudian yang kedua itu kita harus kerja ikhlas. Kalau sudah disiplin, kemudian kerja ikhlas insya Allah akan tuntas. Tapi kalau tidak disiplin, guru itu cerdas apapun, guru itu pintar apapun, kalau tidak disiplin nonsens, tidak akan sukses. Karena saya ingat saat itu Pak Soeharto, mantan presiden mendiang Soeharto. Kita cerdas tapi tidak disiplin nilainya satu. Mari kita buktikan betul. Ya, kita hidup ini kan beli bahan kan, ya piara anak-anak kan, tapi bukan segala-galanya uang. Kalau pikiran uang maka tidak dapat semuanya. Jadi uang itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Bukan dia lebih penting. Hanya yang lebih penting itu ada. Yang lebih penting adalah idealisme. Jadi kalau orientasinya uang, itu cukup jadi pengusaha. Di pasar buka kios, setiap hari uang masuk, orang belanja, itu orang kasih uang. Setiap hari kan bikin uang, jadi 2.000 sampai dari mana itu uang masuk. Besok lagi belanja, datang lagi beli, itu kita semua. Kita pegangan pun kita semua. Katakan apapun kita beli uang, sesuai dengan kinerja kita. Apalagi Kementerian Agama sudah yang mendapat sistem remunerasi, seluruh harga dibayar. Guru-guru di Kementerian Agama ini harus banyak bersyukur. Kenapa? Beda dari guru-guru yang lain. Di dinas pendidikan itu tidak pernah dapat yang namanya remunerasi. Dia dapat hanya tukin. Guru-guru Kementerian Agama pun semua dapat tukin. Padahal kebijakan tukin itu hanya pada birokrasi. Tapi Kementerian Agama kemudian menyamaratakan itu kepada guru. Bahkan yang mendapat remunerasi subsidi selalu dia besar kan? Jadi Pak Amir kan pasti pilih tukin. Jadi setiap bulan 3 bulan itu dapat di sini. Kan gitu kan? Pak Amir kan dapat grade 11 ya. Di lapangan dia punya grade yang lebih besar daripada kepala seksi. Jangan ada kepala seksi itu dapat apa-apa. Kepala seksi itu menang di kantor dan ya tidak sama, tidak dapat apa-apa. Kalau dulu makanya banyak kerja, sekarang kan tidak. Guru-guru yang di Lepang ini yang 4 kali mendapat grade 11 jauh lebih cepat. Kan begitu. Kurang 2 saja sama dari saya. Grade 13. Pak Karul grade 15. Nah, tinggal berapa? Tinggal saja ada sama dengan Pak Karul. Nah,